Selamat datang kembali di channel kami. Kali ini kita akan membahas kisah singkat tentang Ibnu Sina, sang bapak kedokteran modern. Namun sebelumnya, jangan lupa dukung terus channel ini, dengan like, subscribe, komen dan tekan lonceng, agar kamu tidak ketinggalan video kami selanjutnya. Ibnu Sina dikenal sebagai bapak kedokteran modern. Ibnu Sina merupakan tokoh terkenal di dunia kedokteran dan juga di dunia karena sumbangsihnya terhadap perkembangan ilmu kedokteran. Banyak tulisan-tulisannya menjadi rujukan bagi sarjana-sarjana kedokteran barat. Selain ahli di bidang kedokteran, Ibnu Sina juga merupakan ahli di bidang matematika, filsafat, sastra serta ilmu kalam. Ibnu Sina, atau Avicenna, lahir di sebuah desa bernama Hormeysan dekat Bukhara wilayah Uzbekistan, pada tanggal 22 Agustus tahun 980 Masehi. Bernama lengkap Abu Ali Al-Husain Ibnu Abdillah bin Hasan Ibnu Ali Sina, dan dunia mengenal dirinya sebagai Ibnu Sina. Ibnu Sina tumbuh di dalam keluarga kaya dan terpandang, karena ayahnya menjadi wali di Afshanat sebelum kemudian hijrah ke Bukhara. Ia dibesarkan di lingkungan keluarga penganut Islam Syiah yang intelektual. Ayah dan saudara-saudaranya dikenal sebagai Muslim Syiah. Ia juga hidup di dalam sebuah lingkungan bilingual atau dua bahasa. Bahasa ibunya adalah bahasa Persia sedangkan bahasa pendidikannya adalah bahasa Arab. Sejak masa kanak-kanak, Ibnu Sina yang berasal dari keluarga bermazhab Ismailiyah sudah akrab dengan pembahasan ilmiah, terutama yang disampaikan oleh ayahnya. Kecerdasannya yang sangat tinggi membuatnya sangat menonjol, sehingga salah seorang guru menasehati ayahnya, agar Ibnu Sina tidak terjun ke dalam pekerjaan apapun selain belajar, dan menimba ilmu. Dengan demikian, Ibnu Sina secara penuh memberikan perhatiannya kepada aktivitas keilmuan. Kejeniusannya membuat ia cepat menguasai banyak ilmu, dan meski masih berusia muda, beliau sudah mahir dalam bidang kedokteran. Ibnu Sina pun menjadi terkenal, sehingga Raja Bukhara Nuh bin Mansur yang memerintah antara tahun 366 hingga tahun 387 Hijriah, jatuh sakit memanggilnya untuk merawat, dan mengobatinya. Ibnu Sina menguasai berbagai ilmu seperti hikmah, mantik, dan matematika dengan berbagai cabangnya, dan melahirkan ratusan jilid karya ilmiah dan risalah. Ibnu Sina juga menulis kitab konun dalam ilmu kedokteran, dan menulis ensiklopedia filsafatnya yang diberi nama Kitab Al-Shifa. Ketika harus bepergian pada masa itu, Ibnu Sina menulis buku-buku kecil yang disebut dengan risalah. Ibnu Sina juga banyak menggubah bait-bait syair, atau menulis perenungan agamanya dengan metode yang indah. Di antara buku-buku dan risalah yang ditulis oleh Ibnu Sina, Kitab Al-Shifa, dalam filsafat, dan Al-Qanun dalam ilmu kedokteran dikenal sepanjang masa. Dalam biografi Ibnu Sina, diketahui dalam ilmu kedokteran, Kitab Al-Qanun tulisan Ibnu Sina selama beberapa abad menjadi kitab rujukan utama, dan paling otentik. Kitab ini mengupas kaedah-kaedah umum ilmu kedokteran, obat-obatan, dan berbagai macam penyakit. Al-Qanun adalah kitab kumpulan metode pengobatan purba, dan metode pengobatan Islam. Kitab ini pernah menjadi kurikulum pendidikan kedokteran, di universitas-universitas Eropa. Ibnu Sina juga memiliki peran besar dalam mengembangkan berbagai bidang keilmuan. Ibnu Sina menerjemahkan karya Aklides, dan menjalankan observatorium untuk ilmu perbintangan. Dalam masalah energi, Ibnu Sina memberikan hasil penelitiannya akan masalah ruangan hampa, cahaya, dan panas kepada khazanah keilmuan dunia.
Ia sangat cermat dalam mempelajari pandangan-pandangan Aristoteles di bidang filsafat. Ketika menceritakan pengalamannya mempelajari pemikiran Aristoteles, ia mengaku bahwa beliau membaca kitab Metafisika karya Aristoteles sebanyak 40 kali. Pengaruh filsafat Ibnu Sina seperti karya pemikiran, dan telahnya di bidang kedokteran, tidak hanya tertuju pada dunia Islam, tetapi juga merambah Eropa. Filsafat Metafisika Ibnu Sina adalah ringkasan dari tema-tema filosofis, yang kebenarannya diakui 2 abad setelahnya, oleh para pemikir Barat. Ibnu Sina wafat pada tahun 428 Hijriah, pada usia 58 tahun di Hamedan, Iran. Beliau pergi setelah menyumbangkan banyak hal kepada khazanah keilmuan umat manusia, dan namanya akan selalu dikenang sepanjang sejarah, terutama dalam bidang medis, atau ilmu kedokteran modern, dan bahwa Ibnu Sina adalah contoh dari peradaban besar kemajuan ilmu pengetahuan Muslim di zamannya. Demikianlah tadi kisah singkat Ibnu Sina, Bapak Ilmu Kedokteran Modern. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih.